Bangunan itu menelan ibu dan bulanku. Karya Han Gagas. Aku sangat suka melihat bulan. Entah kenapa, mungkin karena bulan adalah benda yang pertama kali kulihat. Setiap bayi ketika mampu melihat dunia selalu dijemur di bawah matahari. Tapi aku tidak. Ayahku yang merupakan satu-satunya orang tuaku justru membawa mataku pada rembulan dan cerahnya malam dengan bintang-bintang. Tentu saja dengan balutan kain yang melipat-lipat membungkus tubuh. Pertama, seperti kebetulan, ayah memperlihatkan bulan yang bundar, bulat penuh, dengan sinar yang terang yang mengelilingi. Itulah bulan yang sepenuhnya bola. Bulan tengah purnama bayiku. Ada cincin melingkari bulan itu. Dalam rentang sinar yang sama, berkas cahaya yang terangnya sama, yang disebut ayah biang lala. Selepas jantara biang lala itu, semesta di luarnya adalah warna gelap yang membentang tak terbatas dengan taburan bintang-bintang yang berjuta kerlip. Beberapa buah lebih kentara terangnya, yang dipanggil ayah Kejora. Lalu ia akan mendendangkan sebuah lagu yang hingga kini masih terdengar indah di benakku. Ku pandang langit penuh bintang bertaburan, berkelap-kelip seumpama tan berian. Tampak sebuah lebih terang cahayanya. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Bulan tengah purnama dan bintang kejora, padanan yang paling kesenangan. Esoknya, malam demi malam, bulan mengalami penyusutan. Memipih karena ditarik sekumpulan tenaga magis yang tak terlihat. Perlahan namun pasti, sedikit demi sedikit, malam demi malam, tarikan magis itu makin kuat menarik lempengan satu sisi bulan makin ke dalam. Makin ke dalam, hingga lapisan demi lapisan menjadi tak tampak. Bulan tanggal sebagian, mendung menggelayut dengan mesra. Mendung serupa kapas-kapas putih itu nampak begitu lembut. Ada yang tebal, ada yang tipis, kadang membentuk pola seperti sapi, pohon, bunga trompet, kelinci, ayam, sebuah mata, mungkin mata Tuhan. Karena kata ayah, Tuhan ada di langit. Juga kadang tak membentuk apapun. Mereka berarak beriringan, kadang cepat, kadang lamban. Kata ayah, itu karena ditiup angin.
Bulan tanggal setengah bagian digelayuti awan tipis bagai kapas. Itulah bulan yang seperti irisan semangka yang selalu disuapi ayah padaku. Bulan tengah separuh anakku. Malam-malam berikutnya makin tebal lapisan yang tanggal menghilang. Makin banyak yang berlepasan dan ditarik makin ke dalam atau disedot ke dalam sumur yang memusar hingga bulan nampak menjadi 11 tahun. Itulah bulan sabit anakku, atau sebilah celurit. Ah, bukan, sisir pisang anakku. Celurit atau sabit tak boleh ada dalam mulut kita. Kenapa tak boleh, ayah? Kita bakal celaka. Nanti kita bakal dikira komunis. Komunis itu apa ya? Sesudah kau agak besar nanti, ayah akan cerita apa itu komunis. Kami bercakap sambil melihat bulan dari jendela kamar yang kiranya sengaja tak pernah ditutup ayah. Dari kamar ini pula, mata kami bisa dengan mudah membandingkan jarak antara satu bintang dengan bintang lain. Dan jauh dekatnya bintang dari titik mata kami. Langit serupa kembang api yang bertempelan di atas sana. Menjadi 3 dimensi yang bertaburan cahaya. Aku tak tahu kenapa ayah senang melihat bulan. Apakah mungkin ada hubungannya dengan keputusannya menjual televisi yang selalu membuat hatinya kesal itu? Atau tak ada lagi panorama di dunia ini yang bisa mengalahkan keindahan bulan dan langit malam. Tapi aku rasa ayah lebih suka memandangi bulan hingga begitu lama karena tak ada perempuan di rumah ini. Perempuan berbadan besar maksudku. Karena aku sendiri perempuan, tapi tubuhku masih kecil. Kini dari jendela kamar yang selalu tirainya tidak pernah ditutup ayah, bulan kami tidak nampak lagi. Memang ada cahaya, namun berasal dari lampu flat apartemen kami. Bulan telah ditelan oleh kamar itu. Bintang-bintang habis pula dimakan kamar yang lain. Habis sudah keindahan malam. Sejak itu, aku makin melihat ayah begitu murung. Kamar ini telah mengisi hidup kami selama 10 tahun. Dan sepertinya memang kamar inilah harta kekayaan ayah. Isinya cuma sebuah kasur, seperangkat komputer tua, alat pancing, senapan burung, dan sebuah lemari pakaian. Tak ada kekayaan lain. Dan kukira kami memang tidak bisa pindah ke tempat lain agar bisa menatap bulan dari kamar rumah kami sendiri. Tak ada uang. Jika keinginan menatap bulan begitu tak tertahankan,
Ayah segera akan mengajakku ke lapangan. Sebenarnya bukan lapangan, melainkan hanya peta kosong. Sudah tiada lapangan di daerah ini. Namun, hal itu tak bisa kami lakukan lama-lama. Kasihan tubuhmu, angin malam tak baik bagi kesehatan. Begitu ucap ayah. Memang aku merasa tubuhku begitu dingin di lapangan. Angin bertiup kencang karena tanah begitu lapang. Lalu ayah akan memelukku erat, menangkupkan jaketnya di tubuhku. Sepertinya bulan tengah tersenyum memandang kami yang rela-rela kedinginan untuk menyapa keindahannya. Ayah seharian hanya mengetik di depan mobil, memandikanku jika aku malas mandi sendiri, menyuapiku jika aku malas makan sendiri, dan menjemputku dengan sepeda jeki kami kalau aku pulang sekolah. Oh iya, sepeda jeki itu juga merupakan kekayaan ayah. Di hari Minggu, aku selalu diboncengnya di kios koran, dan saat-saat seperti itulah aku selalu melihat mata ayah seperti tak biasa. Seperti aku tengah gelisah karena hendak ujian sekolah. Pukul 7 tepat, kios koran buka. Kaki ayah mengayuh lebih cepat, tubuhnya juga sedikit bergoyang. Mungkin perasaan ayah sama dengan perasaanku ketika kedua pahaku goyang-goyangkan ketika menemukan soal yang sukar. Kayuhan kaki ayah makin cepat ketika kios koran itu mulai terlihat di sudut persimpangan jalan. Kios telah buka. Kaki mengayuh makin cepat, goyangan tubuh ayah makin keras. Pada saat seperti ini aku merasa bukan lagi nomor satu buat ayah. Tapi tak apa-apa, tak lama kemudian ia bakal memelukku dengan erat, menatap jantung mataku dengan lekat. Dan ketika sampai di kios koran itu, sepeda itu begitu saja di standar skenanya. Dia menurunkanku dengan perasaan terburu-buru. Lalu hanya bilang, "Pagi, Pak," kepada penjual. Kemudian tangannya skenanya mengambil koran. Lalu jari-jarinya mencari bagian dalam. Tangan itu serasa punya mata sendiri, sehingga secara otomatis tahu di halaman keberapa posisi yang hendak dicari. Sekilas memandang bagian paling atas, lalu dunia begitu indah. Dia tertawa, memelukku erat, mengangkat tubuhku tinggi-tinggi, mengguncang tubuhku, dan dari matanya memancarkan kebahagiaan yang tiada tara, serupa ketika memandang bulan tengah bulat-bulatnya dari kamar kami. "Dimuat, Pak," hanya sang penjual. Ayah hanya tertawa. Lalu 2 koran akan dibelinya sekaligus. Dan seringkali uang kembalian dengan sengaja ia relakan buat penjual. Lalu hari itu menjadi pesta kesenangan buat kami. Ayah membelikanku manisan dan permen, lalu mengayahkan sepedanya menuju taman kota yang bakal memuaskan dahagaku. Ada ayunan, pelorotan seluncur, jungkat-jungkit, dan istana pasir yang serba gratis. Di hari Minggu lain, kadang matanya menjadi resah. Dengan tangan tergesa-gesa, ia mengambil koran berikutnya. Kemudian membuka bagian dalam, memandang bagian atas, dan sedikit lagi. Mengambil koran berikutnya, lalu membukanya bagian dalam dan melihat bagian atas lalu.
Ya! Ia teriak dengan sekencang-kencangnya. Jantungnya yang sekian detik tadi berhenti, kini berdenyut lagi. Lalu kami akan merayakan ritual kesenangan lagi. Membeli manisan dan permen dan segera meluncur ke taman kota. Di hari Minggu tertentu dan seringkali jumlahnya lebih banyak, ia akan bersedih. Nampak sekali dari matanya. Tanpa teriakan gembira, ia memelukku erat, menatap manik mataku dengan lembut, dan mata ayah yang semula begitu redup mulai bersinar lagi, walaupun hanya seperti lilin kecil. Apabila kesedihan telah berminggu-minggu datang menggulung ayah, aku sering mendengar, "Tidak dimuat ya Pak, sabar ya," dari sang penjual koran. Maka aku akan begitu seringnya diajak berboncengan, mengayuh sepeda hingga begitu jauh. Ayah akan membawaku ke tempat-tempat yang tak kukenali, belum pernah kukunjungi, dan kebanyakan aku akan sangat suka melihatnya. Kadang ayah mengajakku ke sebuah sungai, lalu kami memancing di sana. Atau ia mengajakku menembak burung. Hasilnya bisa kami pakai buat lauk, karena ayah seringkali menanak nasi sendiri. Kenapa tak ada perempuan besar yang menanak nasi buat kita, ayah? Ayah selalu terdiam jika mendengar pertanyaanku yang satu ini. Tapi aku tak terlalu peduli. Aku terus bertanya, kenapa sih nggak ada ibu yang masak nasi buat kita, ayah? Karena mungkin sering ku desak atau tak tega padaku, akhirnya ayah menjawab, bangunan itu jahat, nak. Tak hanya bulan kita yang ditelannya, tapi juga ibumu. Lantas ayah akan membisu begitu lama. Hingga aku tak berani lagi bertanya pada ayah perihal ibu atau perempuan berbadan besar. Aku hanya memendam bara dalam dadaku kepada bangunan yang tinggi itu. Memendam sedikit kebencian pada orang-orang yang keluar masuk di gedung tinggi itu, yang hampir semua wajahnya tak kelihatan karena mereka tersembunyi dalam kaca mobil. Aku memendam kebencian, hanya memendam saja. Kalau ibu sudah meninggal, kenapa ayah tak pernah mengajakku ke makamnya? Ayah membisu lagi untuk waktu yang teramat lama. Selanjutnya, tanpa sengaja, suatu siang aku menemukan secari koran yang terlipat rapi di dalam buku ayah yang bertulisan, pembangunan apartemen menelan korban buruhnya sendiri, seorang perempuan, anak mantan tokoh PKI, terjatuh dari lantai 27. Aku yakin itu ibu, perempuan berbadan besar. Ayah, aku ingin menengok ibu di makamnya.